Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Rasyadin Atazulan Atmaja dengan NIM 07241089 dari Teknik Sipil Angkatan 2024. Di sini saya akan mengerjakan studi kasus dari seleksi asisten dosen Matematika 1 tahun 2026. Oke, di sini langsung saja diberikan dua fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 4 per x minus 2 dan gx x tambah 2. Nah, di sini ada seorang mahasiswa itu melakukan penyederhanaan berikut seperti ini. Berdasarkan hasil tersebut, mahasiswa menyimpulkan bahwa yang pertama, fx itu sama dengan gx untuk semua nilai x. 2 itu f2 sama dengan 4. 3, limit x menuju 2, fx sama dengan 4. Dan yang terakhir ada fungsi fx kontinu di x sama dengan 2. Nah, di sini saya akan menyatakan pernyataan ini benar atau salah. Jadi yang pertama, menurut saya ini yang pertama itu salah karena dari kedua fungsi tersebut ini tidak sama dikarenakan domainnya. Di sini sebenarnya masalah utamanya adalah domain. Jadi sebenarnya dua fungsi ini tidak sama. Nah, misal kita teliti dari domain dari fx itu adalah dia kalau bentuk pecahan seperti ini itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, ya kan? Atau kalau di situ tidak boleh sama dengan 2, karena kalau misal kita substitusi 2 di situ maka akan menghasilkan 0 per 0 atau tak tentu. Nah, jadi untuk domainnya adalah minus tak hingga, 2 tak hingga. Nih, atau di sini ya. Atau 2, tak hingga. Nah, di sini dia nggak boleh sama dengan 2 karena nanti hasilnya tak tentu yang ini. Nah, untuk yang gx itu dia semua bilangan real, karena kalau kita substitusi berapapun, mau minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 dan seterusnya, baru yang positif ke 1 juta, 2 juta dan seterusnya, itu hasilnya akan real atau terdefinisi. Nah, dari sini kita lihat kalau bentuknya kalau kita ikuti seperti ini maka minus tak hingga, tak hingga. Nah, dari sini kita lihat domainnya sudah berbeda. Nah, dari domain ini karena sudah berbeda maka kedua fungsi ini secara matematis itu tidak sama gitu. Nah, kebanyakan mahasiswa itu biasanya dia langsung menyederhanakan seperti ini tanpa melihat yang namanya domain. Karena kalau misal kita mau nyoret seperti ini x-2 ini, kita harus memperhatikan yang namanya domainnya dulu. Nah, domainnya kan di sini nggak boleh sama dengan 2. Nah, kebanyakan kesalahannya seperti itu. Dan langsung menyamakan, karena hasil sederhanaan fx ini adalah x tambah 2, langsung menyamakan dengan fungsi gx. Dalam matematis domainnya pun berbeda. Jadi nomor 1 ini salah dan yang benar itu seperti ini. Kita harus mengecek domainnya dulu gitu. Nah, untuk nomor 2 sendiri f2 sama dengan 4 itu sudah salah. Dari nomor 1, penjelasan nomor 1 tadi kita melihat f2 itu tidak hasilnya adalah tak tentu, karena di sini kalau kurungnya itu kurung biasa maka dia tidak sama dengan, karena kalau kita sama dengan 2 maka menghasilkan yang namanya 0 per 0 gitu. Jadi hasilnya bukan 4. Nah, kebanyakan mahasiswa itu salah karena langsung mengambil penyederhanaan di sini yaitu x plus 2. Langsung mensubstitusi 2 di sini, 2 tambah 2 adalah hasilnya 4. Malah itu salah karena dia belum menyatakan atau belum menentukan domainnya dulu. Harusnya menentukan domain dulu baru menentukan hasil dari substitusian itu gitu. Jadi harus yang pertama adalah domainnya dulu kita perhatikan, lalu ke hasilnya gitu ya. Nah, untuk nomor 3 di sini pernyataan nomor 3 ini menurut saya adalah benar karena
kalau kita kerjakan limit x menuju 2 dari fx itu adalah x kuadrat minus 4 per x minus 2, maka yang pertama-tama kita harus substitusi dulu ya kan, pengerjaan untuk limit tuh kan. Jadi karena tadi kita sudah coba itu 0 per 0, maka dari substitusi ini kita ada 3 cara ya sebenarnya. Ada yang namanya menyamakan akar baru sifat distributif seperti yang di atas yang mahasiswa kerjakan ini, dan juga yang namanya L'Hopital gitu ya. Jadi kita juga bisa mengerjakan yang namanya pakai yang pengerjaan mahasiswa ini, kita menyederhanakan dengan cara x kuadrat minus 4 ini kita gunakan yang namanya sifat distributif itu yang a kuadrat minus b kuadrat, maka menghasilkan a minus b a tambah b ya kan. Nah karena sini 4 itu 2 kuadrat, maka bisa x minus 2 x plus 2 per x minus 2. Di sini kita bisa coret x minus 2 nya, menyisakan x plus 2. Berarti sini limit x menuju 2 dari x plus 2, kita substitusi aja 2 tambah 2 itu adalah hasilnya 4. Nah seperti itu. Oh iya, konsep limit ini sebenarnya itu kita mendekati nilai yang kita tuju dari kiri atau dari kanan. Jadi biasanya nanti di limit itu ada x menuju a dari kiri dan limit x menuju a dari kanan. Yang mana kalau misal 2 ini kalau dari kiri berarti 1,99 dan seterusnya. Kalau dari kanan berarti 2,01 dan seterusnya gitu. Nah, seperti itu untuk konsep limit, itu dia nilai yang mendekati aja ya. Mendekati dari nilai yang kita tuju. Nah, kalau nilai yang nilai fungsi tadi, nilai fungsi itu adalah nilai eksaknya. Jadi anggapannya kalau kalian mensubstitusi ke suatu fungsi tersebut, dia hasilnya akan eksak gitu. Hasilnya akan anggapannya seperti misal F2 ini, maka dia hasilnya misal 4, maka dia x-nya itu sama dengan A. Itu dia langsung mensubstitusi aja untuk yang fungsi nilai fungsi. Kalau nilai limit itu nilai yang mendekati. Untuk kita ke nomor 4, fungsi fx kontinu di x sama dengan 2. Nah di sini menurut saya itu salah, karena dari pengertian dari kontinu, dari pengertian dari kontinu itu yang pertama adalah nilai dari fa nya itu ada atau terdefinisi ya kan, terdef. Lalu yang kedua syaratnya adalah limit x menuju a nya tadi itu ada juga seperti yang di atas ini ya kan, itu ada. Yang ketiga adalah kita sama dengan kan kedua syarat ini, jadi limit x menuju a ini itu sama dengan fa nya gitu. Nah dari syarat pertama aja tadi kita sudah lihat itu sudah salah ya kan, fa itu tidak ada, malah hasilnya 0 per 0. Maka dari ketiga syarat itu tidak ada satu syarat yang tidak memenuhi. Jadi nomor 4 ini jawaban yang benar adalah fungsi fx itu tidak kontinu, tidak kontinu di x sama dengan 2 gitu. Nomor 3 tadi sudah benar, ini salah, ini benar, ini salah tadi, dan ini yang pertama adalah salah. Jadi salah, benar, salah. Nah, untuk biasanya kesalahan konsep dari yang limit ini, biasanya mahasiswa itu menyamakan kalau misal fungsinya ada tadi, atau yang F2 sama dengan 4 ini, biasanya dia langsung menyamakan limitnya itu juga sama dengan 4. Jadi sebenarnya itu salah. Kesalahan konsep seperti itu biasanya sering masih terjadi di mahasiswa saat belajar tentang limit gitu ya. Nah untuk yang kontinuitas ini biasanya kesalahan konsepnya itu dia lihat dari nilai limitnya ini juga sudah ada, maksudnya nilai 4 ini biasanya dia langsung menyatakan fungsi itu dia kontinu di x sama dengan 2 itu. Sebenarnya dia harus menyatakan 3
3 syarat ini dulu sebelum langsung menyatakan fungsi itu kontinu di X sama dengan yang nilai tersebut gitu. Jadi kebanyakan kesalahan konsepnya seperti itu. Dan juga ada pertanyaan bahwa walaupun hasil sederhana ini sama, kedua fungsi itu tetap tidak sama, itu karena ya dari domainnya tersebut itu tidak menyatakan kalau fungsi ini sama. Karena kalau kita lihat dari grafik sebenarnya fx itu nanti hasilnya adalah linear seperti ini, dan juga gx tuh akan menghasilkan nilai yang linear juga, maksudnya sama. Nah, dia sama seperti linear seperti ini, kecuali untuk yang fx tadi. Kalau misal dia di f2, maka akan terdapat bolong, atau di sini ada hole di sini. Anggapan di sini ada, kalau misal jalan tol, dia ada jalan yang rusak di sini di titik yang namanya titik x sama dengan 2 di sini. 2,4 ya kalau misalnya kita dapat di sini 2,4. Untuk fx, kalau gx pasti mulus karena semua nilai real semua di babatnya, atau semua ada di dia gitu, atau semua bilangan real. Kecuali untuk fx dia ada bolongan di sini. Jadi kedua fungsi itu tidak sama karena dari domainnya pun tidak sama. Nah, untuk tadi nilai limit, nilai fungsi sudah. Umpan baliknya, menurut saya umpan baliknya di sini mahasiswa sudah sangat bagus dalam mengerjakan penyederhanaannya, sudah betul, tapi dikurang teliti terhadap pelajaran dasarnya terkait domain. Padahal domain itu sangat penting sebelum kita melanjutkan ke nanti ke limit dan continuous dan seterusnya sampai ke turunan dan ke integral gitu. Perhatikan lagi penyederhanaannya, yaitu domainnya lagi, dan juga jangan langsung menyamakan nilainya limit dari dan fungsi yang kontinu itu dari pernyataan 1 dan 2 ini gitu. Dan satu lagi, mungkin kalau mahasiswa telah memperhatikan nilai dari domainnya sebelum melakukan seperti penyederhanaan seperti ini, maka nanti akan tahu bahwasannya kalau nilai 2 itu substitusi ke suatu fungsi ini, yaitu fungsi fx-nya, maka menghasilkan 0/0. Maka itu nanti akan dievaluasi di domainnya gitu ya. Jadi suatu domain ini sangat penting sebelum melakukan penyederhanaan seperti ini. Seperti itu saja penjelasannya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.